Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-7, Perjanjian dengan Abraham. Selasa, 10 Mei, tanda perjanjian Abraham. Bacalah Kejadian 17 ayat 1 sampai 19 dan Roma 4 ayat 11. Apakah signifikansi spiritual dan nubuatan dari ritual sunat? Kurangnya iman Abram, seperti yang terlihat dalam cerita sebelumnya, memutuskan aliran perjalanan spiritual Abram dengan Tuhan. Selama waktu itu Tuhan diam. Untuk pertama kalinya sekarang, Tuhan berbicara lagi kepada Abram. Tuhan berhubungan kembali dengan Abram dan membawanya kembali ke titik ketika dia membuat perjanjian dengannya. Namun, sekarang Tuhan memberinya tanda perjanjian itu. Makna sunat telah lama dibahas oleh para ahli, tetapi karena ritual sunat melibatkan penumpahan darah, itu dapat dipahami dalam konteks pengorbanan yang menandakan bahwa kebenaran diperhitungkan kepadanya. Penting juga bahwa perjanjian ini yang ditandai dengan sunat dijelaskan dalam istilah yang menunjuk kembali ke nubuatan mesianik pertama. Bandingkan Kejadian 17 ayat 7 dengan Kejadian 3 ayat 15. Kesejajaran antara kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa janji Tuhan kepada Abram tidak hanya menyangkut kelahiran fisik suatu bangsa. Itu berisi janji spiritual keselamatan bagi semua orang di bumi, dan janji perjanjian yang kekal mengacu pada pekerjaan benih mesianik, pengorbanan Kristus yang menjamin hidup kekal bagi semua yang mengklaimnya melalui iman, dan semua yang menghidupkan iman itu. Menariknya, janji masa depan yang kekal ini tertuang dalam pergantian nama Abram dan Sarai. Nama Abram dan Sarai hanya mengacu pada status mereka saat ini. Abram berarti ayah yang mulia, dan Sarai berarti putri saya atau putri Abram. Perubahan nama mereka menjadi Abraham dan Sarah mengacu pada masa depan. Abraham berarti bapak banyak bangsa, dan Sarah berarti putri untuk semua orang. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk terus percaya bahkan ketika kadang-kadang kita bergumul dengan kepercayaan itu seperti yang dilakukan Abraham? Mengapakah penting agar kita tidak menyerah meski kadangkala muncul keraguan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 19. Di sana kita dapat memperoleh informasi bagaimana Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Di dalam ayatnya yang pertama, di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Untuk apakah Tuhan menampakkan diri kepada Abram? Jawabannya adalah Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang tak terbatas, Allah yang sanggup untuk memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan permasalahan kehidupan. Tujuan Allah menampakkan diri adalah untuk menguatkan iman Abram, karena sebentar lagi Tuhan akan memberikan janji yang tidak masuk akal kepada Abram. Memang Tuhan sudah beberapa kali memberikan janji tersebut, dan dari dulu pun janji itu sudah tidak masuk akal untuk cara berpikir manusia menyelami maksud Tuhan. Tetapi dengan bertambah tuanya Abram dan Sarai, maka janji Tuhan itu makin tidak masuk akal. Supaya Abram bisa percaya pada janji yang tidak masuk akal itulah, maka Allah menyatakan diri sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas kekuasaannya, yang bisa melakukan apapun yang mustahil atau yang di luar nalar manusia. Janji tersebut adalah Ia akan memberikan anak kepada Abram dan Sarai. Dan ada permintaan yang Tuhan inginkan Abram dan Sarai lakukan, ialah hiduplah di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Jadi ada dua hal yang diperintahkan Allah kepada Abram untuk dilakukan. Yang pertama adalah ia harus selalu berjalan atau hidup di hadapan Allah. Artinya ia harus selalu menyadari kehadiran Allah. Dia harus menyadari bahwa Allah selalu memperhatikan dia. Dan yang kedua adalah ia harus hidup tidak bercela, hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan ialah firman-Nya. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Dan di dalam perjanjian antara Allah dan Abraham ini, Allah meneguhkan kembali perjanjian yang sudah Ia pernah berikan dalam Kejadian pasal 15. Perjanjian itu harus diteguhkan berkali-kali, dan ini menunjukkan bahwa Allah tahu betapa rapuhnya iman manusia.
kepada janji Tuhan. Karena itu apa yang harus dilakukan? Pelajaran bagi kita sebagaimana Abram, kita harus selalu ada hubungan dengan Tuhan, mempelajari akan firman-Nya, supaya kita akan terus melatih iman kita untuk percaya kepada janji Tuhan. Di dalam perjanjian Allah dengan Abram di dalam Kejadian 17 ayat 1-19 itu mencakup janji tentang keturunan dan tentang tanah Kanaan. Allah akan merealisasikan janjinya. Ia akan memberikan seorang anak, keturunan yang sangat banyak, yang akan menjadi sejumlah besar bangsa. Dan tentang tanah Kanaan, Abram akan menurunkan raja-raja. Dan pada akhirnya nama Abram diubah menjadi Abraham, dan Sarai diubah menjadi Sarah, dengan arti yang lebih tinggi dan lebih mulia. Abram menjadi bapa segala bangsa, dan Sarah menjadi putri untuk semua orang. Dan ada tanda untuk perjanjian tersebut, yakni sunat. Mengapa Allah memilih tanda sunat? Tanda ini adalah suatu tanda yang efektif untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat Allah. Mereka berbeda dengan bangsa kafir yang tidak bersunat. Contohnya, setiap kali mereka mau berzina atau mereka mau menikah dengan orang kafir, maka tanda sunat ini akan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan. Tanda bahwa umat Tuhan di perjanjian lama adalah milik dari Allah itu sendiri adalah dengan sunat. Dan tanda kita saat ini bahwa kita adalah umat-umat Tuhan, milik kepunyaan Allah, ialah dengan menaati hukum yang keempat. Marilah kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.